Penjadwalan non-primitif yang pertama yaitu FIFO atau First In First Out. Penjadwalan FIFO merupakan penjadwalan yang sederhana. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangannya. Ketika mendapatkan jatah eksekusi, maka proses akan dieksekusi sampai selesai. Contoh, ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 sedang menunggu jadwal dengan prediksi boost time dari masing-masing proses, yaitu P1 3 milisecond, P2 5 milisecond, P3 2 milisecond, dan P4 7 milisecond. Untuk diketahui, boost time merupakan waktu yang dibutuhkan suatu proses sampai selesai dieksekusi oleh sistem operasi. Ini merupakan Gantt chart dari penjadwalan algoritma FIFO. Ingat, proses yang pertama kali datang akan dieksekusi sampai selesai. Proses yang pertama kali datang yaitu P1 dengan boost time-nya yaitu 3, maka P1 mulai pada detik ke-3, maka P1-nya mulai pada detik ke-0 dan berakhir pada detik ke-3. Kemudian P2 datang dengan boost time-nya yaitu 5, jadi P2 mulai pada detik ke-3 dan berakhir pada detik ke-8. P3 datang dengan boost time-nya 2 dan mulai pada detik ke-8 dan berakhir pada detik ke-10. P4 datang dengan boost time-nya yaitu 7. P4 mulai pada detik ke-10 dan berakhir pada detik ke-17. Waktu eksekusi dari masing-masing proses yaitu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 8, dan P4 sama dengan 10. Untuk mencari waiting time dari setiap proses, maka akan digunakan rumus yaitu waiting time sama dengan waktu eksekusi dikurangi waktu tiba. Waiting time dari P1 yaitu 0 ini merupakan waktu eksekusi dari P1 kurang 0 dari waktu tiba P1, jadi sama dengan 0. P2, waktu eksekusi P2 yaitu 3 dikurangi 0 merupakan waktu tiba dari P2, jadi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. P3 yaitu 8 dikurangi 0 sama dengan 8. P4 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Maka rata-rata waiting time didapat dari jumlah waiting time setiap proses dibagi dengan jumlah proses. Jadi 0 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 10 dibagi dengan 4 sama dengan 21 dibagi 4 yaitu 5,25 milisecond. Penjadwalan non-primitif yang kedua yaitu SJF atau Shortest Job First, merupakan penjadwalan non-primitif yang tidak berprioritas. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu running atau boost time proses diketahui. Proses boost time paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dieksekusikan sampai selesai. Contoh, terdapat 4 proses, yaitu P1
P2, P3, dan P4 dengan masing-masing arrival time dan burst time-nya, yaitu P1 yaitu 0, arrival time-nya 0, burst time-nya 10, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 7, P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 3, dan P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 4. Ini merupakan gangan chart dari penjadwalan algoritma SJF. Ingat, pada algoritma SJF, proses burst time paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dieksekusikan sampai selesai. Maka, proses yang pertama kali dijalankan yaitu P1. Karena P1 memiliki waktu tiba atau arrival time-nya yaitu 0. Maka P1 dengan burst time-nya 10 akan dieksekusi sampai selesai. Jadi pada detik ke-0, P1 dimulai dan berakhir pada detik ke-10. Di detik ke-2 datanglah P2, detik ke-3 datanglah P3, dan detik ke-5 datanglah P4. Kemudian proses dilanjutkan dengan melihat burst time yang paling rendah, yaitu P3, dengan burst time-nya yaitu 3. Maka P3 akan dieksekusi pada detik ke-10 dan berakhir pada detik ke-13. Pada detik ke-10 masuk ke antrian yaitu P2 dan P4 yang menunggu giliran untuk dieksekusi. Maka dilihat dari burst time yang paling rendah adalah P4 yang memiliki burst time-nya yaitu 4. Maka P4 akan dieksekusi pada detik ke-13 dan berakhir pada detik ke-17. Pada detik ke-13 tersisa satu antrian yaitu P2 yang memiliki burst time-nya yaitu 7. Maka P2 akan dieksekusi pada detik ke-17 dan berakhir pada detik ke-24. Waktu eksekusi dari P1 adalah 0, P2 17, P3 10, dan P4 yaitu 13. Untuk menghitung waiting time, rumusnya waktu eksekusi dikurang waktu tiba. Maka P1 waktu eksekusi dari P1 adalah 0 dikurangi dengan waktu tiba P1 yaitu 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. P2 waktu eksekusi P2 adalah 17 dikurangi waktu tiba atau arrival time dari P2 yaitu 2. Jadi 17 dikurang 2 sama dengan 15. P3 waktu eksekusi P3 yaitu 10 dikurangi waktu tiba P3 atau arrival time P3 adalah 3. Maka 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Dan P4 waktu eksekusi P4 adalah 13 dikurangi 5 yaitu arrival time dari P4. Jadi 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Rata-rata waiting time yaitu 0 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 30 bagi 4 sama yaitu 7,5 milisecond. Penjadwalan non-primitif yang ketiga yaitu HRRN atau Highest Response Ratio Next, merupakan penjadwalan non-primitif yang menggunakan prioritas dinamis. Penjadwalan ini memperbaiki shortest job freeze atau SJF. Prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi jumlah waktu tunggu proses. HRRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Contoh, terdapat 3 proses yaitu P1, P2, P3 dengan masing-masing arrival time dan burst time-nya yaitu
P1 arrival time-nya 0, boost time-nya 5, P2 arrival time-nya 3, boost time-nya 8, P3 arrival time-nya 2 dan boost time-nya 10. Ini merupakan gancat awal untuk mencari waiting time sementara. Maka proses yang pertama kali dijalankan yaitu P1, karena P1 memiliki waktu tiba atau arrival time-nya 0. Maka P1 akan dijalankan sampai ke detik kelima. Pada detik kedua datanglah P3, dan pada detik ketiga datanglah P2. Jadi waiting time sementara adalah P2 sama dengan waktu eksekusi dikurangi waktu tiba dari arrival time-nya P2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. P3 sama dengan 5 dikurangi arrival time dari P3 yaitu 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ini merupakan waiting time sementara dari P2 dan P3. Maka untuk menghitung prioritasnya yaitu waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Prioritas sama dengan P2. Prioritas yaitu P2 sama dengan 2 yang merupakan waiting time sementara ditambah 8 yaitu waktu layanan atau boost time dari P2 dibagi 8 sama dengan 10 bagi 8 yaitu 1,25 milisecond. Prioritas P3 yaitu 3 ditambah 10 dibagi 10 sama dengan 13 bagi 10 yaitu 1,3 milisecond. Dilihat dari kedua proses ini, yang memiliki prioritas yang paling tinggi adalah P3. Maka gancarnya adalah seperti ini. P1 diproses duluan karena memiliki arrival time-nya yaitu 0 dan boost time-nya yaitu 5. Pada detik kedua datanglah P3, detik ketiga datanglah P2, dan pada detik kelima proses ketiga yang memiliki prioritas tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. P3 memiliki boost time-nya yaitu 10, maka P3 dieksekusi sampai ke detik ke-15 P3 berakhir. Pada detik kelima terdapat antrian yaitu P2. Maka P2 akan dieksekusi pada detik ke-15 dan berakhir pada detik ke-23. Didapatlah waktu eksekusi P1 yaitu 0, P2 15 dan P3 yaitu 5. Waiting time sama dengan waktu eksekusi dikurang waktu tiba. Waktu eksekusi P1 yaitu 0 dikurangi waktu tiba dari P1 yaitu 0 sama dengan 0. Waktu eksekusi P2 yaitu 15 dikurangi waktu tiba P2 yaitu 3, jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Waktu eksekusi P3 sama dengan 5 dikurangi waktu tiba dari P3 yaitu 2, jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Rata-rata waiting time yaitu 0 ditambah 12 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 15 bagi 3 yaitu 5 milisecond. Penjadwalan primitif yang pertama yaitu round robin. Merupakan penjadwalan primitif tanpa prioritas. Proses disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor yang disebut time slice dan quantum. Contoh, terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Masing-masing proses memiliki boost time-nya sendiri. P1 dengan boost time-nya yaitu 4,
P2 plus time-nya 5, P3 plus time-nya 7, dan P4 plus time-nya 8. Diberikan kuantum yaitu 5. Ini merupakan Gantt chart dari algoritma penjadwalan round robin. Ingat, semua proses diberi jatah waktu pemakaian prosesor yang disebut kuantum. Proses dimulai yaitu P1. P1 dimulai pada detik ke-0 dan berakhir pada detik ke-4. Dilanjutkan dengan P2 yang dimulai pada detik ke-4 dan berakhir pada detik ke-9. Lanjut P3 yang dimulai pada detik ke-9 dan selesai pada detik ke-14. P3 masih menyisakan proses time yaitu 2. Proses kembali dilanjutkan yaitu P4. P4 dimulai pada detik ke-14 dan selesai pada detik ke-19. P4 masih menyisakan proses time yaitu 3. Dilihat dari proses menunggu, maka P3 akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi P3 yang masih memiliki sisa proses time 2 kembali diproses pada detik ke-19 dan berakhir pada detik ke-21. Setelah itu, P4 yang masih memiliki proses time 3 diproses kembali dari detik 21 dan berakhir pada detik 24. Maka didapat waiting time-nya P1 yaitu 0, P2 yaitu 4. P3 didapat waiting time-nya dari 9. 9 merupakan proses awal dari P3. Ditambah P3 yang baru diproses kembali pada detik ke-19. Dikurang dengan P3 dengan pada saat P3 masuk ke proses antrian yaitu pada detik ke-14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. P4 proses awal dari P4 yaitu pada detik ke-14 ditambah dengan P4 baru diproses kembali pada detik ke-21 dan dikurangi dengan P4 pada saat masuk ke antrian yaitu pada detik 19. Maka 14 ditambah 21 dikurangi 19 sama dengan 14 ditambah 2 yaitu 16. Jadi rata-rata dari waiting times yaitu 0 ditambah 4 ditambah 14 ditambah 16 dibagi 4 yaitu 34 bagi 4 sama dengan 8,5 milisecond. Penjadwalan primitif yang kedua yaitu SRTF atau Shortest Remaining Time Freeze merupakan penjadwalan primitif menggunakan prioritas dinamis. Penjadwalan ini melengkapi SJF. Proses dengan estimasi sisa waktu boost time terpendek akan dijalankan terlebih dahulu, termaksud proses-proses baru. Proses yang sedang running dapat diambil alih oleh proses baru yang memiliki sisa boost time yang lebih kecil. Contohnya, terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 yang memiliki arrival time dan boost time. Arrival time dari P1 yaitu 0 dan boost time P1 yaitu 10. P2 yang memiliki arrival time 2 dan boost time-nya 7. P3 arrival time-nya 3 dan boost time-nya 3. Dan P4 arrival time-nya 5 dan boost time-nya 4. Ini adalah contoh Gantt chart dari algoritma penjadwalan SRTF. Proses pertama kali dijalankan yaitu P1 dengan boost time 10.
yang datang pada detik ke-0 dan langsung diproses sampai pada detik kedua. Pada detik kedua datanglah proses 2 dengan boost time-nya 7 dan langsung diproses sampai pada detik ketiga. Pada detik kedua, P1 masuk ke antrian dengan boost time P1 yaitu 8. Pada detik ketiga datanglah P3 dengan boost time-nya 3. Maka P3 langsung diproses sampai pada detik ke-5. Pada detik ketiga, P2 dan P1 masuk ke antrian. P2 masuk ke antrian dengan boost time-nya 6 dan P1 masuk ke antrian dengan boost time-nya 8. Pada detik kelima datanglah P4 dengan boost time-nya 4. Maka masuklah ke antrian P3 dengan boost time-nya 1, P2 boost time-nya 6 dan P1 boost time-nya 8. Maka karena dilihat dari boost time-nya, P3 memiliki boost time yang paling kecil, maka P3 akan diproses kembali. Maka P3 waktu mulainya itu 3 dan berakhir pada detik ke-6. Pada detik ke-6 barulah P4 bisa kembali diproses. P4 langsung diproses sampai pada detik ke-10. Pada detik ke-6 masuklah antrian yaitu P2 dengan boost time-nya 6 dan P1 boost time-nya 8. Dilihat dari boost time-nya, P2 memiliki boost time yang paling kecil, yang paling rendah, maka P2 akan kembali dieksekusi. P2 kembali dieksekusi pada detik ke-10 dan diproses sampai pada detik ke-16. Pada detik ke-10 masuklah P1 dengan boost time-nya 8 masuk ke antrian. Pada detik ke-16 barulah P1 dimulai proses kembali sampai pada detik ke-24. Maka dapatlah waiting time yaitu P1 yaitu 0 merupakan proses awal dari P1 ditambah dengan 16 yaitu P1 yang baru diproses kembali pada detik ke-16 dan dikurangi 2 yaitu proses yaitu P1 pada saat masuk ke antrian. Jadi 0 ditambah 16 dikurangi 2 yaitu 14. P2 10 dikurang 3 sama dengan 7. 10 merupakan proses P2 yang baru diproses kembali pada detik ke-10. Dikurangi 3 merupakan proses awal pada saat P2 masuk ke antrian. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7. P3 yaitu 3 dikurangi 3 sama dengan 0 dan P4 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Maka rata-rata waiting time yaitu 14 ditambah 7 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 4 yaitu 34 bagi 4 sama dengan 5,5 milisecond. Penjadwalan primitif yang ketiga yaitu PS atau priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan primitif. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. Setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. Bilangan integer inilah yang akan menunjukkan apakah prioritas dari masing-masing proses yang ada. Integer terkecil merupakan proses yang memiliki prioritas tertinggi. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi.
Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FIFO. Contoh, terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. P1 memiliki boost time 14 dan prioritasnya 7. P2 boost time-nya 3 dan prioritasnya 2. P3 boost time-nya 5 dan prioritasnya 7. P4 boost time-nya 3 dan prioritasnya 5. Maka Gantt chart proses yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu P2, karena P2 memiliki prioritas yang paling tinggi, yaitu prioritasnya 2. P2 dijalankan dari detik ke-0 dan berakhir pada detik ke-3. Dilanjutkan lagi dengan P4, karena P4 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P1 dan P3. Maka P4 dijalankan dari detik ke-3 sampai detik ke-6. Dilihat dari prioritas P1 dan P3 memiliki kesamaan, maka kita akan memperlakukan aturan dari algoritma FIFO, yaitu proses yang pertama kali datang, maka proses itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi karena P1 yang terlebih dahulu datang, maka P1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka P1 dimulai pada detik ke-6 dan berakhir pada detik ke-20. Dan selanjutnya P3 yang akan dimulai pada detik 20 dan berakhir pada detik ke-25. Jadi waiting time dari P1 yaitu 6, P2 0, P3 20, dan P4 yaitu 3. Rata-rata waiting time sama dengan 6 tambah 0 ditambah 20 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 29 bagi 4, yaitu 7,25 milisecond.